Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Sini kita melanjutkan pelajaran IPA yang terakhir. Yang kemarin kita belajar tentang unsur. Peradik unsur juga. Terus kita sekarang setelah itu masuk ke senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Contohnya ini nama senyawa amonia. Rumus kimianya NH3. Nah, atom penyusunnya yaitu 1 atom N dan 3 atom H. Nama unsur penyusun nitrogen dan hidrogen. Gula pasir C12H22O11. Atom penyusunnya 12 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Nama unsur penyusunnya kan tadi C 12H22O11. Nah, unsurnya itu yang hurufnya itu C, H, sama O. Nah, C itu karbon, H itu hidrogen, air, dan oksigen. Oksigen itu yang kita hirup. Lalu urea CONH22 itu atom penyusunnya 1 atom C, 1 atom O, 2 atom N, dan 4 atom H. Nama unsurnya karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Urea itu pupuk urea. Pupuk dari urea itu apa namanya? Pupuk, bukan beda sama pupuk. Urea itu limbah hewan itu loh, kotoran hewan. Lalu air itu H2O. Atom penyusunnya 2 atom H dan 1 atom O. Nama unsurnya hidrogen dan oksigen. Garam dapur NaCl itu 1 atom Na dan 1 atom Cl. Nama unsur penyusunnya natrium dan klor. Karbon dioksida itu udara yang kita keluarkan, itu CO2 yaitu 1 atom C dan 2 atom O. Nama penyusunnya itu karbon dan oksigen. Lalu sifat-sifat senyawa. Yang pertama, terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Yang kedua, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Yang keempat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Yang kelima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Nah, berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi dua macam, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Untuk senyawa organik, yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon atau C, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contoh asam cuka atau asam asetat, CH3COOH, dan gula pasir, CO12H22O11. Untuk senyawa anorganik, itu senyawa yang tidak mengandung unsur karbon. Pada umumnya, sebagai penyusun material atau benda tidak hidup seperti pasir, SiO2, dan garam meja NaCl. Cl di sini bukan karbon ya, Cl itu klor. Jadi beda sama karbon. Meskipun ada C-nya, itu C-nya bukan berdiri sendiri, tapi Cl, nama lain dari klor, bukan karbon. Lalu masuk ke C, campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Ciri-ciri campuran sebagai berikut: tersusun atas dua zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi tiga sebagai berikut. Yang pertama, campuran yang tersusun atas dua jenis unsur atau lebih. Contohnya campuran antara unsur O2 dan unsur H2.
Yang kedua, campuran yang tersusun atas dua jenis senyawa atau lebih. Contohnya campuran antara senyawa CO dan senyawa H2O. Campuran yang tersusun atas dua unsur dan senyawa. Contoh campuran antara unsur O2 dan H2O. Lalu berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas. Contoh, udara tersusun atas beberapa gas, O2, N2, dan gas lain. Campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat. Contoh, baja, paduan logam antara besi dan karbon. Kuningan, itu paduan logam antara tembaga dan seng. Lalu ketiga, campuran yang tersusun antara zat padat dan zat cair. Nah, untuk campuran antara zat padat dan zat cair, itu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen, ciri-cirinya tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut atau solut, dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut atau solvent, dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Yang kedua, bening dan tembus cahaya. Yang ketiga, tidak ada endapan saat didiamkan. Yang keempat, zat-zat penyusun tercampur sempurna. Contoh, campuran air dengan alkohol, air dengan gula, dan air dengan sirup. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Jadi homogen itu yang tidak memiliki endapan, terus penyusunnya tercampur sempurna seperti susu, air dan sirup, air dan gula. Maksudnya air dan gula itu kalau diaduk sampai gulanya hilang itu termasuk homogen. Nah, untuk campuran heterogen, ciri-cirinya partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar. Yang kedua, keruh dan tidak tembus cahaya, terdapat endapan saat didiamkan. Yang keempat, percampurannya tidak merata. Campuran heterogen itu suspensi atau ukuran partikel lebih besar dari 100 nanometer, contohnya pasir dalam air. Lalu koloid, ukuran partikel 1 sampai 100 nanometer, contohnya susu, darah, dan asap. Nah, berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Untuk indikator asam basa, itu ada indikator alami, contohnya bunga sepatu, kol ungu, kunyit, dan bunga mawar. Indikator buatan, metil merah dan fenolftalein. Untuk indikator universal, contoh kertas lakmus. Lalu pH meter. Indikator asam basa. Kertas lakmus itu kertas yang ada warna merah sama biru. Itu nanti ada di pelajaran IPA kelas 2. Untuk pH meter itu ada alat untuk mengukur pH. Biasanya untuk mengukur air minum. Kalau enggak di larutan-larutan pada kimia. Untuk campuran masuk ke pelajaran besok IPA selanjutnya. Ini terakhir di indikator asam basa. Nah, untuk ini kemungkinan banyak hafalan untuk masalah campuran, lalu senyawa, karena banyak itu istilah-istilah atau rumus kimianya seperti NC, karbon, H, hidrogen, dan lain-lain. Jadi mungkin banyak hafalan untuk yang ini. Namun jika masih ada yang belum paham bisa ditanyakan lewat WA sama Ustadz. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.